Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai etika bisnis dalam lingkup globalisasi atau internasional. Pengertian globalisasi ekonomi bisnis. Globalisasi ekonomi bisnis merupakan proses hasil dari inovasi, kreativitas manusia, dan kemajuan teknologi. Hal ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi seluruh dunia, terutama melalui pergerakan barang, jasa, dan modalitas batas. Kondisi pendorong globalisasi ekonomi bisnis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi antara bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi. Yang ketiga yaitu semakin majunya kerjasama internasional. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam ini tercermin dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas itu merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Peran pemerintah juga tercermin jelas dalam menciptakan pasar yang efisien yang mampu menghasilkan maslahah yang maksimum. Etika dalam bisnis global. Secara fakta menunjukkan bahwa dunia kita saat ini dan bisnis di dalamnya mengalami ketidakpastian. Ada 3 sebab kerentanan dunia ini, diantaranya yang pertama itu ketidakpastian dan tidak dapat diprediksinya masa depan. Yang kedua, irasionalitas perilaku manusia dan kekeliruan pemikiran manusia. Yang ketiga yaitu dampak kekuatan-kekuatan evolusi sosial pada perekonomian yang mengarahkan kepunahan organisasi sebesar 10% per tahunnya. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif maupun negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara umum ada 4 wilayah yang pasti akan terpengaruhi, yaitu yang pertama ekspor. Dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu negara meningkat, sedangkan efek negatifnya adalah suatu negara kehilangan pangsa pasar dunianya dan juga berdampak terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Yang kedua yaitu impor. Dampak negatifnya yaitu peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Yang ketiga yaitu investasi. Jika daya saing investasi Indonesia rendah dalam arti iklim berinvestasi di dalam negeri tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka bukan saja arus modal ke dalam negeri akan berkurang, tetapi juga modal investasi domestik akan lari dari Indonesia yang pada akhirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran Indonesia negatif. Yang keempat yaitu tenaga kerja. Dampak negatifnya yaitu membanjirkan tenaga ahli dari luar, dan kalau kualitas SDM dalam negeri tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain, tidak mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja
di dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang asing. Masalah korupsi pada taraf internasional. Korupsi dalam bisnis tentu saja tidak hanya terjadi pada taraf internasional, namun perhatian yang diberikan kepada masalah korupsi dalam literatur etika bisnis terutama diarahkan kepada konteks internasional. Masalah korupsi dapat menimbulkan kesulitan moral besar bagi bisnis internasional karena di negara satu bisa saja dipraktikkan apa yang tidak mungkin diterima di negara lain. Sistem ekonomi Pancasila sendiri memiliki tujuan untuk kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang perorangan. Jadi sejak awal sudah menekankan kepada proses kemakmuran bersama dengan memperhatikan aspek pemerataan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.